Halo semua dan selamat datang kembali di channel KP Gadget. Minal aizin wal faizin. Dan bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan mendapatkan kebaikan. Kali ini saya akan membahas sebuah HP dari Oppo yang untuk keluarannya sendiri ini udah dari tahun 2019 lalu. Ini adalah Oppo A5s, penerus dari Oppo A3s yang kala itu sangat laris di pasaran. Oppo waktu itu ingin mengulang kisah sukses mereka lewat Oppo A5s ini. Dan benar saja, Oppo A5s ini juga cukup banyak diminati oleh pecinta gadget waktu itu, khususnya di segmen entry level. Kira-kira di tahun 2022 ini apakah masih ada yang suka memakai HP ini? Kalau ada nanti boleh komen di bawah ya. Oppo A5s ini sebenarnya membingungkan ya menurut saya. Desainnya nyaris sama dengan kakaknya yaitu Oppo A7. Bahkan hampir sama juga dengan Oppo F9. Hanya berbeda di corak di bagian belakangnya. Kalau di Oppo A5s ini kan polosan. Kalau di Oppo F9 ada corak kayak patahan permata gitu yang membentuk gradasi warna. Tapi untuk desain bagian ketiga HP ini nyaris sama. Bisa dibilang kembar tapi beda. Tapi finishingnya tentu beda ya. Oppo A5s dibalut bodi berbahan plastik. Untuk finishingnya lumayan oke ya. Tapi memang cukup banyak meninggalkan bekas sidik jari juga. Desain dari Oppo A5s ini kalau untuk tahun sekarang tentu sudah cukup tertinggal ya. Ya wajar sih karena tahunnya udah sekitar 3 tahun. Ukuran layar di HP ini adalah 6,2 inci dengan resolusi SD+. Walaupun masih SD+, tapi warna yang dihasilkan saya rasa sudah cukup ya. Walaupun dibilang masih pas-pasan. Oppo A5s dibekali dengan prosesor MediaTek Helio P35. Chipset ini terhitung standar ya di tahun 2019. Memang ini adalah chipset entry level. Tapi kalau kemampuannya untuk menghandle aplikasi ringan seperti sosmed dan game-game ringan lainnya, HP ini masih cukup bisa diandelin. RAM di HP ini tersedia dua varian ya, ada yang RAM 2 dengan plus internal 32GB, ada juga yang RAM 3 dengan plus internal 32GB. Baterainya 4230 mAh dengan sistem Android 8 ataupun Oreo berbasis ColorOS 5. Mungkin untuk ColorOS nya sendiri ini mentok di versi 5 ya, begitu juga dengan sistem operasinya yang saya rasa juga tidak akan mendapatkan update lagi. Sebenarnya tidak banyak yang ingin saya bahas dari Oppo A5s ini, tapi kebetulan kemarin HP ini saya dapat dengan kondisi second dengan harga 850.000 dengan kondisi yang masih cukup mulus dan masih full set original. Untuk RAM-nya ini yang saya dapatkan adalah RAM 3/32GB. Ya mengingat harga baru pas launching dulu HP ini dibanderol dengan harga 1,99 juta. Turunnya hampir setengah ya atau bahkan lebih. Ya walaupun memang jatuhnya sudah second ya, tapi saya yakin masih ada juga teman-teman sekalian yang di sini ingin mencari HP dengan kondisi second, baik mau dipakai ataupun mau dijual kembali. Ya jadi ini bisa jadi sedikit referensi bagi teman-teman yang ingin membeli HP ini di tahun sekarang. Oh ya lanjut lagi, kita akan bahas dari sektor fotografi dari HP ini. Oppo A5s punya setup dual kamera di bagian belakang yang masing-masing berresolusi 13 megapiksel sebagai kamera utama dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Untuk kamera depan, Oppo menyematkan resolusi 13 megapiksel sebagai kamera selfie dengan bantuan AI Beauty yang tentunya akan membuat hasil selfie jadi lebih bagus. Untuk hasilnya saya rasa masih cukup lah ya sampai tahun ini. Walaupun hasil gambarnya yang dihasilkan tidak terlalu bagus lagi. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat di slide berikut. Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Oppo A5s. Di kondisi hujan hari, ya di sore hari yang mendekat jelang buka puasa. Untuk gambar yang dihasilkan di sini tampak masih lumayan oke ya. Walaupun memang warnanya udah agak ketinggalan
untuk stabilisasinya di sini kalau di HP tampak goyang. Oke, di sini lagi hujan deras. Kira-kira bagaimana hasilnya teman-teman bisa langsung nilai sendiri. Kayak nge-review rumah pula aku bah. Oke, lantas masih okekah HP ini sampai tahun sekarang? Teman-teman yang masih pakai HP ini boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Sedangkan jawaban dari saya, tentu HP ini masih enak dijalankan. Saya memang tidak terlalu banyak menjalankan HP ini untuk bermain game seperti Mobile Legends, PUBG, dan game lainnya. Tapi untuk dijalankan bermain game, tentu HP ini masih jalan ya. Walaupun feel yang didapat tidak terlalu enak-enak banget ya. Balik lagi, harga secondnya memang udah jatuh banget ya di harga 800 ribuan. Tapi saya rasa HP ini masih worth it untuk dibeli di tahun sekarang dengan harga 800 ribuan ya. Paling mentok-mentok 1 juta lah, itu pun udah tinggi sih dengan kondisi yang masih mulus dan full set original. Tapi sedikit catatan, jika teman-teman membeli HP dengan kondisi second, alangkah baiknya dicek secara teliti agar tidak ada kerugian di kemudian hari. Oke, sekian review Oppo A5s di tahun 2022 dari KP Gadget kali ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Merah merona kayak pipinya.